Selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik, apa kabarnya semua? Kak Rachel, apa kabar? Baik Kak. Wah mantap. Kakak harap adik-adik dalam keadaan yang baik juga ya. Karena kakak-kakak semua dalam keadaan yang baik juga. Adik-adik, hari ini kita akan dilayani oleh kakak-kakak yang ada di sini loh. Masih inget nggak adik-adik sama kakak-kakak yang ada di sini? Kalau nggak inget, yuk kita kenalan lagi. Di sini ada Kak Tommy sebagai gitaris, ada Kak Betran sebagai kahonis, ada Kak Eca dan Kak Rachel sebagai liturgos. Wah, Kak Eca lihat kayaknya masih pada ngantuk dan pasti pada lemes nih Kak Rachel. Iya bener banget nih Kak. Ayo adik-adik, biar lebih semangat kita bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Ikutin gerakan kakak ya. Kak Eca, ternyata masih pada lemes nih adik-adiknya, belum pada semangat. Ayo adik-adik, biar kita tambah segar dan tambah semangat, kita nyanyi satu lagu lagi yuk. Ayo kita sama-sama nyanyikan With Christ in the Vessel. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Adik-adik, sebelum masuk dalam ibadah, kita akan bersaat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita sudah masuk ke dalam ibadah loh adik-adik. Jadi kakak harap adik-adik berdiri dengan posisi yang baik ya. Ayo, itu siapa yang masih duduk? Ayo berdiri yang bagus. Adik-adik, kalau kita selalu taat dan tetap tinggal di dalam Tuhan, pasti iman kita akan bertumbuh dan berbuah. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus selalu taat dan terus mengandalkan Tuhan. Sehingga kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bener nggak Kak Rachel? Bener banget itu Kak Eca. Nah Kak Rachel, untuk kita tambah semangat, kita akan menyanyikan lagu dari Yesus Pokok dan Kita Caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya.
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa pembukaan. Lipatkan tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami dapat melaksanakan ibadah IHMPA kembali. Kiranya Tuhan memberkati kakak Layan dan adik Layan agar dapat beribadah dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati dan membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian hari ini terambil dari Mazmur 123 ayat 1 sampai 4. Dibuka ya kitabnya adik-adik. Kakak ulang lagi ya. Mazmur 123 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Pembacaan Mazmur Pujian pada hari ini terambil dari Mazmur 123 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat yang berbunyi demikian. Nyanyian ziarah, kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuanya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikian Mazmur Pujian pada hari ini. Adik-adik, dari pembacaan Mazmur tadi, kita dapat mengambil kesimpulan kalau kita sebagai manusia kadang cenderung lebih bergantung kepada orang lain yang lebih mampu dari kita. Seharusnya kita tuh bergantung kepada Tuhan saja. Karena hanya dari berkat dan kasih Tuhan saja, kita masih bisa ada sampai saat ini loh adik-adik. Untuk merespon Mazmur Pujian, kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang terambil dari Kidung Ceria 254, Yesus Segala-Galanya. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik yang sudah bisa menulis, kakak persilakan untuk menyiapkan pulpen dan kertas untuk mencatat firman yang akan diberitakan. Ayo, siapkan hati dan pikiran kita dengarkan firman Tuhan yuk. Shalom dan selamat pagi adik-adik. Gimana kabar adik-adik di rumah? Kakak harap adik-adik yang di rumah sehat selalu dan segar bugar, supaya kita dapat beribadah dan menemui Tuhan dengan sukacita. Apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Beatrice, Nathan, Renaya, Karina. Nah, kalau kalian sudah menyiapkan Alkitabnya, kita buka dari Yesaya 50 ayat 4-6. Nah, sebelum kita membaca Alkitab dari Yesaya 50 ayat 4-6, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini
Engkau telah membangunkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu dengan baik Tuhan, dan berkatilah Kak Vivi untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik pula juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kan tadi Alkitabnya sudah terbuka tuh. Yesaya 50 ayat 4-6. Begini bunyinya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya 50 ayat 4-6 yang berbunyi demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jantungku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, tadi adik-adik sudah membaca kitabnya kan? Kakak mau tanya nih sama adik-adik, bagian indera tubuh mana yang geraknya lincah dan tidak memiliki tulang, tetapi kita bisa merasakan makanan loh. Kayak merasakan makanan pahit, asin, asam, dan manis. Ayo, bagian tubuh mana ya itu? Ya, itu adalah lidah. Nah, sebelum kakak membahas tentang lidah, kakak mau menceritakan seorang tokoh yang pernah diejek adik-adik. Terus tokoh ini juga pernah dikucilkan. Ada yang tahu siapa namanya? Minggu kemarin kita sudah membahasnya loh. Nah, dia adalah Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini adalah orang yang baik dan Tuhan ini memberikan kasih karunia-Nya karena menurut Tuhan Nabi Nuh ini berbeda dengan orang-orang yang lain. Karena pada saat itu di masa Nabi Nuh ini banyak orang-orang yang berbuat tidak baik dan berbuat sangat jahat kepada sesamanya adik-adik. Nah, sehingga Tuhan menyuruh Nabi Nuh ini untuk membuat sebuah perahu yang besar, yaitu bahtera. Nah, ukurannya ini nggak main-main adik-adik. Ukurannya itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Wah, itu besar sekali ya. Nah, ukuran 300 hasta dan panjangnya itu tidak hanya ukurannya saja adik-adik, tapi di dalamnya dia memiliki 3 tingkatan. Nah, ini tuh kapal yang cukup besar pada zaman itu. Nah, adik-adik, Bapak Nuh ini memiliki 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, ketika Nabi Nuh disuruh sama Tuhan untuk membuat bahtera, dia mengajak anak-anaknya untuk membuat bahtera sesuai dengan ukuran yang Tuhan berikan. Nah, selama pembuatan bahtera ini, banyak sekali yang membicarakan bahwa Nuh itu, dia sudah tidak waras ya. Kok dia buat bahtera ya di padang gurun yang sama sekali tidak ada lautan, di mana kering dan tidak ada lautan sama sekali di sekitarnya adik-adik. Nah, bahkan ada yang berkumpul untuk mengatakan, buat apa kamu membuat bahtera? Tapi Bapak Nuh tidak menghiraukannya. Dia tetap membuat bahtera itu bersama dengan anak-anaknya. Nah, setelah bahtera selesai dibangun, Tuhan mendatangkan segala jenis burung dan segala jenis hewan dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Datanglah satu pasang kepada Nuh. Nah, setelah hewan-hewan itu datang karena disuruh sama Tuhan, nah, Nuh dan keluarganya ini membawa segala yang dapat dimakan untuk keluarganya, juga hewan-hewan yang
datang ke bahteranya. Setelah 7 hari pembuatan bahtera itu, tiba-tiba adik-adik hujan turun selama seminggu. Nah, setelah seminggu lalu air bah datang sehingga menggenangi semua daratan yang akhirnya menjadi lautan. Nah, syukurnya dan puji Tuhannya keluarga Nuh selamat adik-adik. Nah, dalam musibah air bah ini terjadi selama 40 hari, 40 malam lamanya. Nah, ini lautan ini meliputi seluruh bumi adik-adik. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong-kolong langit. Jadi ketika misalkan di zaman sekarang ada gudang bawah tanah, nah zaman itu ditutupi juga adik-adik sama air bah. Nah, lalu ketika bah itu datang, binasalah segala yang hidup serta semua manusia. Nah, matilah segala yang bernafas dan yang bergerak dengan hidungnya. Dan berkuasalah air itu di atas bumi sehingga terjadi selama 150 hari adik-adik. Nah, lalu bahtera Nuh ini kandas di pegunungan Ararat. Nah, ketika perahunya itu mengalami kandas di pegunungan itu, dia mengeluarkan burung gagak. Nah, burung gagak ini pulang pergi terus adik-adik karena dia tidak bisa hinggap di satu pohon ataupun pohon lainnya. Nah, ketika dia sudah tidak balik lagi, Nuh ini mengeluarkan merpati. Nah, merpati ini juga sama adik-adik. Dia pulang pergi sehingga satu hari dia datang membawa daun zaitun yang sangat segar. Ketika mengetahui hal itu, lalu Nuh ini mengeluarkan semua binatang, hewan-hewan yang melatah, yang merayap, itu dikeluarkan dari bahtera. Nah, begitu juga dengan keluarganya. Sehingga Nuh dan keluarganya ini selamat. Setelah air bah ini terjadi, Tuhan menandakan sebuah pelangi. Nah, pelangi ini sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan membinasakan manusia lagi adik-adik. Nah, adik-adik sama halnya kayak lidah, orang-orang yang mengejek, orang-orang yang mengatakan hal yang tidak baik, atau sesuatu hal yang membuat adik-adik sedih. Nah, itu nggak baik adik-adik. Jadi orang-orang yang ngejek-ngejek itu sama kayak lidah. Lidah itu bisa berkata jujur maupun yang tidak jujur. Nah, adik-adik pernah nggak dimarahi sama mama, sama papa, atau dilarang sesuatu? Ayo, Nathan, Welly, Given, pernah nggak kalian dimarahi sama mama, sama papa? Nah, kalau pernah, mama dan papa melarang kalian untuk menghindari, misalkan, Given, kamu jangan makan es krim, nanti kamu batuk pilek. Nah, tapi Given masih makan es krimnya, tahu-taunya besok dia sakit. Nah, sekarang salah siapa? Padahal mama sama papa sudah melarang untuk Given tidak makan es krim supaya Given sehat selalu dan tidak kena sakit flu. Nah, jadi tanda mama dan papa ini membuktikan bahwa mama dan papa sangat menyayangi adik-adik. Nah, untuk aktivitas, Kak Vivi akan memberikan sebuah gambar dan tulisan yaitu dari Kolose 3 ayat 20. Nah, tulisannya ini adalah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Wah, bagus ya ayatnya. Nah, nanti aktivitas adik-adik membuat ini ya. Nanti akan kakak share di grup WhatsApp. Nah, sama seperti aktivitas yang kita lakukan ini, nah adik-adik harus bisa atau lebih mendengarkan mama sama papa ya. Nah, dan mengucapkan kata-kata yang baik, tidak hanya untuk sesama, tetapi untuk diri sendiri, untuk adik-adik sendiri, supaya adik-adik dapat menjadi terang dan garam dunia. Nah, demikian firman hari ini adik-adik. Amin.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan bisa disatukan dengan persembahan mama papa ya. Persembahan yang sudah terkumpul bisa juga dikirim ke gereja dari hari Selasa sampai hari Sabtu pada pukul 10 pagi sampai dengan 3 sore. Atau dapat ditransfer ke rekening gereja di bawah ini. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan Warta PA untuk minggu ini. Yang pertama, kami kakak-kakak layan PA Shalom Depok mengucapkan selamat bertambah usia untuk adik-adik dan kakak-kakak layan yang berulang tahun pada tanggal 9 sampai 15 November. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, minggu ini adik-adik diminta untuk menulis absen kehadiran di kolom komentar YouTube di bawah ini ya. Contohnya, Kezia kelas 1 sudah beribadah. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, bisa minta tolong mama papa atau orang yang mendampingi. Yang ketiga, adik-adik dan papa mama yang mendampingi adik-adik dalam IHMPA hari ini, jika ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait IHMPA online, dengan sangat terbuka, bisa disampaikan ke kakak-kakak layan Pekat PA Shalom Depok via WhatsApp atau bisa mengisi link di bawah ini. Semua saran dan kritik dari adik-adik maupun mama dan papa akan kita terima dan nantinya akan kita terapkan dalam ibadah IHMPA online ini. Keempat, adik-adik jangan lupa minggu depan kita akan tetap beribadah lagi di ibadah online PKPA Shalom Depok jam 7 pagi di channel GPB Shalom Depok. Adik-adik dan kakak-kakak, gak kerasa ya ibadah kita ini udah mau selesai aja, bener gak Kak Eca? Iya nih Kak Rachel. Nah, kakak harap firman yang sudah disampaikan tadi dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga pujian yang sudah kita panjatkan dapat diterima oleh Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria 233, Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenakannya. Nah, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, telah memuji dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Sebentar kami ingin melakukan setiap aktivitas kami dengan baik. Jaga dan lindungi kami dalam keseharian kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan.